Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba jalankan KineMaster. Sini kita buka, pilih awal, masuk. Selanjutnya kita pilih di sini. Kalau kita buat layar depannya yang tampil, ini boleh kita pilih karena yang akan jadi latar daripada settingan daripada gambar kita. Jadi setiap kita mau membuat tampilan atau slide itu kita pilih ya. Ini bisa diambil di KineMaster ini. Ini contoh-contoh slide-nya dari sini. Tapi juga boleh nanti kita ambil dari gambar-gambar yang ada di dalam HP kita, itu yang kita tampilkan. Coba kita ambil ini salah satu contohnya. Ini bawaan dari KineMaster. Ini biasanya setiap orang yang mengedit biasanya dia tahu di sini memang ada salah satu fasilitas untuk membuat layar ataupun tampilan belakangnya. Kita klik di sebelah kanan, tampilan layar di sana. Selanjutnya adalah kita lanjutkan di sini, kita pilih gambar di atas daripada gambar tadi. Itu kita buat contohnya ini, kita buat gambar susu dan juga kita goatmeal ya. Kalau kita ingin mengubahnya atau menghilangkan latarnya, itu bisa kita ambil gambar orang itu lalu kita klik aktifkan. Ini gunanya untuk menghapus, tetapi ini karena latarnya warnanya tidak istilahnya tidak pas dengan warna yang dihapus, maka akan berbayang seperti itu jadinya. Jadi kita pilih gambar lain nanti setelah ini mana yang mungkin lebih bisa digunakan. Oke, kita cari mungkin backgroundnya kita ganti, kita kembali ambil di dalam pilihan di sini. Ini bisa kita pilih saja layarnya, kita bisa masukkan. Jadi bagi kita yang pemula dalam belajar KineMaster ini cocok untuk kita yang gemar dalam membuat editan seperti ini. Ini bisa kita cobakan. Ini untuk menambah layar belakangnya bisa kita tambah begini. Tapi kalau tidak, kita boleh juga hapus, tidak masalah. Kita cari yang mungkin lebih cocok dengan layar yang cocok di depan ini. Kita bisa ambil di dalam file kita. Apakah itu gambarnya mungkin sekelilingnya warnanya polos kayak gini, polos juga sebenarnya. Nanti bisa gambar putihnya tinggal nanti ya. Hilangkan warna oranye. Itu contoh yang lain kita ambil adalah salah satu bentuk yang lainnya. Nanti kita ambil salah satu merek ya, merek dari HNI API juga bisa kita masukkan. Ini bukan background yang saya punya, semuanya bisa kita gunakan, nanti kita masukkan. Penting jelas kegunaannya dalam mengedit daripada settingan dari layar kita. Oke, kita kembali nanti lagi ke layarnya. Kita pilih gambar yang ada di dalam ini yang cocok dengan latar kita, mau kita hapus ya. Ambil yang latar itu warnanya polos yang mudah dihapus. Jadi kalau kita mau menghilangkan layar belakang itu, caranya adalah cari warna yang kontras dengan gambar di depannya, sehingga akan nanti mudah kita untuk menghapusnya. Salah satunya kita ambil di sini adalah logo ya. Ini ada gambar banyak, ini ada logo ya, logo HNI API. Ini kita coba masukkan seperti ini. Kita kembali ke pemilihan tadi, kita klik gambarnya, terus kita ambil kuncinya, kita aktifkan chroma. Ini ada salahnya, kita pertama yang harus dihapus adalah warna putih ya, karena putih lebih dominan ya. Warna yang hijaunya tinggalkan nanti. Maka caranya itu adalah nanti kita klik di sebelah bawah ada warna hijau ya, klik warna hijau itu ini ambil warna putih yang dihilangkan. Nah, maka yang hijaunya akan muncul. Nah, ini baru kita atur. Jadi atur ini sebenarnya tergantung kita juga ya, paskan ini nggak sulit juga sebenarnya, tergantung selera kita bagaimana mempaskannya. Kira-kira ada cocok nih, kira-kira ada bagus, kita paskan saja. Oke, ini jadi dia. Ini bisa kita besarkan. Ini untuk layar di belakang. Kalau kita editing video, umpamanya di belakangnya ada tampilan seperti ini, itu bisa kita tampilkan di belakangnya. Lalu selanjutnya kita pilih gambar lain di depannya. Kita mau edit umpamanya seperti tagline ya, pesan berjalan itu. Ada beberapa pilihan di sini dalam KineMaster-nya, ada peta, ada bulat. Yang ini pilihannya bulat. Ini kalau kita mau buat bulat, terus kita pilih yang lain, kita kembali ke yang tadi, kita pilih yang gambar itu ya, kita klik yang atasnya. Lalu ada beberapa pilihan lain yang ada yang ini ada petanya, peta polos juga bisa digunakan. Yang
warna yang lebih cocok oleh kita nanti untuk tagline-nya. Selanjutnya mungkin kita pilih yang lain, bisa kita coba ke lagi yang lain modelnya. Ini untuk kita tergantung selera kita nanti mengaturnya. Ini bulat lagi ya, tapi bulatnya bedanya di tepinya ada bulatnya. Lalu kita ambil yang petak yang polos ya. Tak mungkin tagline biasanya kan penuh warna ini, tapi kita ini kan merah warnanya ya, kita rubah ke biar nampak ini ya. Baru kita klik di layar, lalu kita panjangkan. Nah ini untuk menjadi name tag di bawahnya itu. Selera kita tergantung warna yang lebih dominan, kita ambil warna abu-abu, warna putih, atau nanti kita buat bening, itu bisa diatur nanti warnanya. Oke, ini kita anggap seperti ini saja dulu, nanti kita edit. Oke. Selanjutnya kita siapkan ini sudah kita ambil tadi dari kotak yang ada, kita pilih warna putih saja, terus kita buat lapisannya dengan huruf yang ada di dalamnya. Ini tulisan yang kita buat seperti tulisan berjalan, atau sebut dengan lentek ya, tulisan berjalan di bawah. Kita buat tulisannya sini DC HNI HPAI Nanggalo ya, Nanggalo Padang. Kita tengok sini cara pembuatannya, terus kita taruh ini sama-sama warnanya putih, kita ubah ke warna hitam biar tulisannya nampak. Kita besarkan sedikit, terus kita tulisannya agak jelas ya. Lanjut kita coba untuk menjalankan ini, kita panjangkan dulu. Kalau kita ingin membuat dia berjalan, kita samakan semuanya untuk gambar. Untuk garis yang putihnya juga kita panjangkan, kita samakan arahnya. Ini kita lihat, kita ambil nanti dari ujung sebelah ujung ini kita ambil, nanti kita paskan dia di paling ujung. Terus kita ambil kunci sebelah kiri, terus kita geser ke sudut sekali. Nanti kita lanjutkan nanti untuk bisa dijalankan. Biasanya kita pakai kunci kiri itu, nanti ada tanda plus di situ, kita geser. Ini nanti dari sini kita geser ke samping ya, ke samping sini. Ini kalau geraknya itu cara jalannya adalah dari arah dari kiri ke kanan. Beda lagi nanti kalau dari kanan ke kiri, itu menggunakan cara yang sama, kunci yang sama. Ini dia bergerak, kita tengok nanti kalau dia bisa bergerak dengan sesuai dengan jalurnya, nanti dia biasanya mengikuti ya. Nah, ini juga kita coba, nanti kita tes lagi, kita gunakan kunci yang sama untuk digerakkan. Oke, kita coba jalankan. Ini cuman dia mulai dari arah sini untuk ke situ ya, jadi bisa dipindahkan ya, bergerak. Jadi seperti ini kita lihat sudah berjalan dari kiri ke kanan. Nanti ada lagi kalau kita mengambilnya dari kanan ke kiri, ini tergantung selera. Karena setiap tulisan itu yang penting geraknya itu kita arahkan kemana, arah yang lebih mungkin kita arahkan. Ini salah satunya. Kalau kita mau buat tambah, bisa nanti kita cukup diklik 3 titik di atas sebelah kiri, lalu akan muncul nanti tambahannya ya. Kalau kita mau buat baru boleh juga dengan cara tadi, tapi kalau kita mau kita buat lagi di sini, umpamanya adalah nomor HP kita buat contohnya kita ketik aja sini. Nanti coba kita gerakkan posisinya, kita bedakan. Kalau tadi dari arah kiri ke kanan, sekarang kita coba dari kanan ke kiri. Jadi bagaimana mensinkronkan agar arahnya itu juga geraknya juga sama. Nanti kita coba panjangkan posisi daripada huruf ini. Nantinya kita ini warna kita hitamkan juga biar jelas, karena kalau warna putih sama putih kan nampak ya. Itu kita coba rapikan. Selanjutnya kita coba untuk ya mengambil fontnya yang jelas juga, yang sama dengan yang tadi. Kita ambil noto serif bold, terus kita taruh lagi nanti di tepi ya. Ini kita munculkan, kalau kita mau background tepinya itu pakai warna, kita munculkan di sana, munculkan apa warnanya akan bisa muncul juga. Terus kita paskan di sini, kita taruh posisinya, kita ambil dari arah nanti kanan ke kiri.
Ini kalau gambarnya umpamanya pendek, kita panjangkan, karena memang membuat tagline yang panjang itu juga garisnya itu juga dipanjangkan. Jadi semakin panjang kita membuat kata-katanya juga disusun dengan rapi lah. Ini kita coba ya, ini gerak, lalu kita panjangkan lagi, masih kurang nampaknya nih. Ini gambar latar yang background paling atas. Lalu yang kedua ini kita atur juga. Jadi di KineMaster ini kita bisa gunakan berlapis-lapis ya. Lapis-lapisan itu bisa kita gerakkan. Gambarkah yang mau kita gerakkan, tulisankah yang kita ingin gerakkan, atau juga pengaturan-pengaturan lain yang ingin kita atur. Ini coba kita letakkan sebelah kanan. Lalu selanjutnya kita akan kunci seperti tadi, muncul situ plus. Nanti kita gerakkan sendiri, dia akan menjadi minus. Jadi dia ketika minus itu sudah berarti dia pindah otomatis. Nanti kita coba gerakkan setelah ini. Jadi dia kita coba di sini ya, tes, kita jalankan kira-kira berjalan atau tidakkah dia, kita tengok nanti ya. Nah, kita mulai dari yang awal tadi, dari kiri ke kanan atau nanti dari kanan ke kiri. Kita tengok nanti geraknya nih, dari kiri ke kanan posisinya. Nanti bisa kita tambahkan mau gambar logo ya, karena ada juga orang yang pakai Instagram, ada yang pakai Facebook, ada yang pakai nomor kode WA gitu. Jadi gunanya untuk bergerak. Nih kita lihat dari kanan ke kiri. Jadi di KineMaster ini sebenarnya penggunaannya sangat simpel sekali. Bagi kita pemula, memang di YouTuber atau seorang YouTube itu dia bisa banyak belajar melalui KineMaster ini, karena polanya itu lebih sederhana ya. Nah nih, terus kita mau tambah umpamanya tampilan-tampilan lain yang mau kita gerakkan. Pokoknya kita ambil jempol nanti ya. Ini jempol. Ini jempol ini bisa kita gerakkan juga. Dimana kita umpamanya mulanya dari mana, kita taruh ujung ini, kita panjangkan nanti, kita panjangkan, terus ikuti juga di atasnya, kita sesuaikan. Nanti dia akan bergerak sesuai dengan posisi yang ada. Dia akan bergerak dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Taruh di situ, nanti dia akan gerak sendiri. Kita tes, kita jalankan lagi. Jadi kreativitas kita di sini sangat dituntut ya. Kemarin orang buat gambar bergerak, kayak orang menulis itu juga diarahkan kursor tangannya itu ke gambar tadi, sehingga kesannya itu adalah dia menulis. Ini juga seperti itu, jempolnya itu berjalan dari arah kanan ke kiri, karena tadi diatur dari kanan ke kiri. Cara menggunakannya tadi adalah dengan menggunakan tanda kunci atau plus pada sebelah kiri dari KineMaster tadi. Nah ini berarti ini berhasil ya, kita membuat bagaimana caranya kita menampilkan. Ini kalau kita buat lebih soft ya, lebih bening, ini lebih bagus kelihatannya ya. Ya ini kita lihat lagi ya, karena kalau putihnya terlalu pekat itu kurang menarik. Kadang-kadang kan orang lebih cenderung tagline itu dia transparan ya. Boleh saja dengan yang lain, itu tergantung kepada selera kita saja. Nanti tagline yang di bawah itu juga warna yang lain boleh, warna kuning, warna biru, warna hijau, apa yang kita inginkan. Tapi tentu dalam aturan pewarnaan, kalau bisa warna itu agak berbeda agar tulisan kita itu jelas. Umpamanya hitam dengan putih, atau warna yang juga agak kontras ya, warna merah dan putih ya, atau dengan warna-warna yang lainnya. Ini kita coba masukkan yang lain. Kita boleh tambahkan gambar-gambar yang lain kalau kita masukkan ke situ. Untuk penyempurnaan dari gambar kita itu tergantung kita juga. Pokoknya nanti kita ambil pengaturan di sebelah kanan tadi, ambil logo, umpamanya nanti logo subscribe ya, boleh kita ambil. Ini juga checklist. Nah, ini checklistnya juga bergerak, juga bisa gerak nih. Penting posisinya itu kita atur dari kanan, nanti gerak ke kiri. Nah, itu. Tengok ini, kita coba lagi apakah dia bergerak nih. Tanda checklistnya pun bisa bergerak. Jadi jempol kah, logo kah, checklist kah, ataupun yang merek-merek lain bisa kita gerakkan sama. Nanti cara menyusunnya kadang-kadang kan dia ini berurut ya. Ini bisa kita contohkan di sini. Jadi pengaturan kita juga jarak antara yang checklist sama dengan yang angka-angka itu dia sama. Jadi geraknya nanti akan sama. Tapi kalau jaraknya umpamanya gambar itu kurang panjang, dibuat di bawahnya itu dia tidak seimbang. Nanti dia bisa begini, nanti mendahului ya, kencang nih kan. Nah ini tandanya tidak sama panjang antara yang huruf tadi dengan checklist itu. Jadi harus samakan panjangnya.
Kalau disamakan panjangnya dia akan sama geraknya. Tapi kalau beda nih, masih beda nih, makanya belum pas. Jadi dia agak ditambah bagaimana jaraknya itu sesuai. Kalau bisa kita ukur sama lah ya, biar nanti pas, atau kita perkirakan di mana posisi yang kira-kira dia pas gitu, sehingga nanti dia tidak mendahului. Ini pas nanti dia pas posisi checklistnya itu serentak dengan gerak itunya, seirama dia ya. Ini kalau kita untuk memperbanyaknya sebenarnya tidak sulit dalam tulisan itu, nanti tinggal kita copy paste. Jadi kalau seandainya sudah diatur di atasnya pakai kunci tadi, kita copy paste, dia sama posisinya, tetap dia akan menjadi posisi yang kayak tadi juga. Nih kalau kita tambah banyak seperti itu, nanti kita panjangkan juga lah ya. Kita buat nih yang lain ya, judulnya berita hari ini ya, kan contohnya, atau kita buatnya apa ya, berita hari ini, cara menulis, cara latihan menulis teks ya, tulisan. Ini kita tulis di bawah. Ini boleh apa yang mau kita buat kata-katanya, yang penting di situ bisa kita nanti atur jaraknya. Penting ini kita letakkan ini posisi setelahnya, nanti bisa beriringan ya. Oke, nah ini kita taruh dia posisinya agak berjarak sedikit, kita jalankan nanti supaya posisinya itu pas. Nah, kita panjangkan lagi backgroundnya. Nanti kalau dia sama panjangnya, nanti geraknya juga sama. Nah, ini sudah kita mulai agak hampir sama panjangnya, nanti kita tinggal gerakkan dari situ. Oke, nah ini kita paskan posisinya. Ini lumayan agak panjangan ya, tulisannya itu, jadi agak disesuaikan juga. Kita geser agak ke bawah sedikit saja, tagline itu tidak terlalu panjang ke atas, dan kita geser ini tulisannya seperti tadi. Caranya, metodenya sama. Ini karena sudah jadi dikunci, jadi tidak perlu kita sebenarnya naikkan kunci lagi ya, tidak perlu lagi, karena dia sudah otomatis ya. Karena di situ sudah ada merah dan bulat di bawah itu tandanya sudah diblok, tandanya itu, tandanya dia sudah terkunci, dia tinggal bergerak saja. Ini kita lihat, pertama muncul itunya nomor HP. Nomor HP-nya ini muncul, terserah. Sekali berita berjalan itu banyak item-item yang dituliskan di sana. Ini juga adalah tentang bagaimana nomornya ada, beritanya banyak. Jadi banyak hal yang bisa kita buat. Jadi ketika kita membuat video, membuat kita slide, itu kreativitas kita. Kadang kalau hanya gambar yang tidak ada geraknya, kadang-kadang gitu. Jadi ditampilkan mungkin promosi atau nomor HP kita, ataupun berita-berita terbaru apa gitu. Ini juga latihan bagi pemula. Jadi kalau kita ingin membuat tagline, mungkin di bawah itu tulisan berjalan ya, boleh kita promosi di sana apa yang kita promosikan, yang tujuannya adalah sama. Jadi kita tambahkan di sini di akhirnya, kita tambah contohnya kita membuat subscribe ya. Subscribe-nya kita ini warnanya kan hijau ya, hijau di sini backgroundnya. Dan di dalam backgroundnya ini video yang kita tampilkan itu ada warna lain, warna merah, warna putih, nanti gambar kayak ini. Jadi cara menghilangkannya itu dengan cara yang sama. Kalau dia warnanya sama, dihilangkan hijau tadi, otomatis yang tinggal hanyalah tulisan saja. Setelah ini otomatis dia berjalan sesuai yang kita harapkan. Berita hari ini yang bergerak ya, sesuai dengan ini. Jadi nanti kalau mau dibuat banyak, tinggal di copy paste saja, panjang lagi copy paste begitu. Nah, jadi ini cara mudah sekali dalam membuat tagline atau tag berjalan di KineMaster. Jadi luar biasa sekali. Nah, setelahnya otomatis akan muncul ini subscribe-nya, muncul bell-nya. Oke, itulah beberapa penampilan video kita tentang tagline hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat mempelajari. Khusus pemula, fokus ke konten, fokus ke video. Nah, video ini nanti akan mengantarkan kalian kita semakin bagus penampilan kita, banyak orang menyukai video-video kita. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dan like dan subscribe.